A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada temu muka pertama ini kita diperkenalkan untuk memberikan materi mengenai pengetahuan akuntansi sesuai dengan mata kuliah yang disampaikan pada semester ini buat semester 1. Di mana pada pengetahuan akuntansi ini diampu oleh saya sendiri. Kemudian kelas besarnya sama Ibu Dr. Dian Wicaksi Arif Tiara, SE, AK, MAK, CA, CSRS, beserta Bapak Dr. Amri Firmansah, SE, MMAK. Kemudian dalam hal ini untuk kelas A diampu oleh Ibu Agustina Rianti, SE MAK, dan untuk kelas C Ibu Rahmiatus Sukra MAK. Nah, pada capaian pembelajaran pengetahuan akuntansi ini, kita harus mampu menjelaskan konsep dasar dan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara global dengan komprehensif, di mana pada materi pembelajaran yang akan kita jalani selama satu semester ini mencakup pengertian akuntansi, di mana pengertian akuntansi itu merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang harus kita siapkan sampai dengan pembuatan laporan keuangannya. Dan pengertian akuntansi ini merupakan suatu dasar bagi kita sebagai seorang mahasiswa ekonomi agar paham mengenai pembuatan daripada pencatatan, komunikasi, dan laporan-laporannya nanti. Kemudian 3 aktivitas akuntansi, manfaat informasi akuntansi, profesi akuntansi, dan generally accepted accounting principle, termasuk etap, EMAKM, accounting standar, dan yang keenam, jenis-jenis perusahaan. Kemudian persamaan akuntansi nanti kita lihat adanya assets sama dengan liability tambah stockholders equity. Di mana assets adalah harta, liability kewajiban, stockholders equity merupakan suatu modal, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Kemudian yang kedelapan yaitu penerapan persamaan akuntansi nantinya perihal analisa transaksi, di mana transaksi itu merupakan suatu kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Kalau kita analisa mengenai transaksi ini. Kemudian mengenai ikhtisar transaksinya. Yang kesembilan, laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti setelah kita membuat pencatatan, kita melihat adanya laporan keuangan yang berlabuh pada neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau income statement, dan laporan perubahan ekuitas, serta cash flow. Nah, referensinya nanti diharapkan referensi utamanya itu Warren, Wiggins, dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Serta referensi pendukungnya yaitu di sini ada buku ajar yang sudah diterbitkan oleh EPPM UPN Veteran Jakarta, yaitu buku yang kita bikin bertiga, yaitu saya, Ibu Prati, dan Ibu Pusporini. Sedangkan kalau kita lihat dari definisi akuntansi tadi, menurut The American Accounting, yaitu akuntansi ini merupakan suatu proses pengidentifikasian, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang tepat oleh para pengguna informasi tersebut. Biasanya pengguna itu adalah stakeholders. Kemudian dari The American Institute of Certified Public
yaitu akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif dalam bentuk hitungan-hitungan nantinya, hitungan-hitungan yang kita lihat nanti dalam pencatatan daripada pengantar akuntansi nanti, terutama yang bersifat keuangan mengenai entitas ekonomi yang ditujukan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam membuat pilihan yang rasional di antara berbagai alternatif tindakan. Sedangkan tiga aktivitas akuntansi yaitu mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan, di mana identifikasi ini merupakan kejadian-kejadian ekonomi yang relevan dengan suatu entitas bisnis. Jadi sifatnya adalah bisnis, ya. Pencatatan, kalau pencatatan yaitu mencatat, mengklasifikasikan nanti dalam bentuk laporan keuangan tersebut, kemudian meringkas kejadian-kejadian ekonomi yang relevan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan kejadian yang dibuat mulai dari awal transaksi tersebut sampai pada akhirnya membuat laporan keuangan. Sedangkan dalam pengkomunikasian yaitu mengkonsumsikan informasi mengkomunikasikan informasi yang telah dikumpulkan kepada para pengguna melalui penyusunan laporan keuangan. Sedangkan tujuan laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang berupa rasional. Kemudian memberikan informasi kepada para investor terkait jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Yang keempat, menyediakan informasi hasil usaha perusahaan selama satu periode. Satu periode itu bisa satu semester, bisa 1 tahun, bisa 1 triwulan, atau 1 tetrawulan. Kemudian yang kelima, menyediakan informasi terkait pembelanjaan kas, transaksi modal, termasuk dividen. Sedangkan yang keenam, menyediakan informasi tentang pertanggungjawaban manajer. Nah, untuk profesi akuntansi, sebenarnya kita lihat di sini ada akuntansi privat, yaitu akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba terikat. Kemudian akuntansi publik, yaitu akuntan berikut stafnya yang menyediakan jasa berdasarkan imbalan dalam bekerja. Kemudian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu bergerak di bidang akuntansi khusus. Dirasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada TM1 ini yang merupakan pengantar dan temu muka sekalian perkenalan pada pengantar akuntansi. Sebelumnya diucapkan terima kasih atas attention-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.